Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi di Kabar Sumatera. Pemirsa, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kerinci meluluskan 738 wisudawan dan wisudawati program Sarjana S1 dan S2 pada acara pelantikan wisudawan wisudawati pada Kamis 25 November 2021 lalu. Karena masih di tengah pandemi, pelantikan ini pun dilakukan secara online dan tatap muka. Berlokasi di halaman Rektorat Kampus Utama, Rektor IAIN Kerinci, Dr. Asari membuka secara langsung pelantikan wisudawan-wisudawati pada Kamis 25 November 2021. Berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 432 tahun 2021, IAIN Kerinci meluluskan mahasiswa sebanyak 738 orang, diantaranya 672 orang dari program sarjana dan 66 orang dari program pasca sarjana dari masing-masing program studi yang ada di kampus tersebut. Mengingat masih tingginya pandemi COVID-19, prosesi acara pelantikan wisuda IAIN Kerinci kelima tahun ini dilaksanakan dengan tatap muka dan online, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menghadirkan sebanyak 14 orang peserta wisuda sebagai perwakilan masing-masing fakultas. Tamu undangan pun terbatas dan hadirin telah melakukan uji cepat COVID-19 dan melakukan vaksinasi. Dalam sambutannya, Rektor IAIN Kerinci mengatakan sikap moderasi beragama yang menjadi identitas kultural kampus demi terwujudnya insan akademik institusi yang memiliki pemahaman paripurna tentang prinsip-prinsip beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Kita berharap wisudawan-wisudawati yang kita lahirkan hari ini jadi sarjana-sarjana yang berkualitas dan mampu memasuki dunia kerja, melalui ingin kerja, dan tapi kita sangat berharap mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita gantung itu tadi kualitas mereka dan soft skill ya. IAIN itu bisa membimbing, mendidik putra-putri dari Kerinci dan sekitarnya ke arah yang berkualitas. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Sebanyak 73 kepala desa terpilih yang memenangi Pilkades serentak tahun 2021 di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan resmi dilantik. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Bupati. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih dilakukan di halaman kantor Bupati Oku Selatan pada Senin 29 November lalu. Sebanyak 73 kepala desa yang dilantik ini merupakan hasil pemilihan kepala desa serentak pada 27 Oktober 2021. Acara pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Oku Selatan, Popo Ali Martopo, dengan dihadiri segenap unsur muspika diantaranya Wakil Bupati Oku Selatan, Kapolres Dandim 0403 Oku, Ketua DPRD Oku Selatan, Camat, Ketua Tim PKK, beserta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, di hadapan para kepala desa yang dilantik, Bupati Oku Selatan menyampaikan agar kepala desa terpilih dapat mengemban amanah masyarakat dengan baik. Selain itu, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta menjadi pemimpin dan pengayom bagi masyarakat desa. Setelah dilantik, 73 kades ini segera melaksanakan tugas. Yang di depan mata tentu bagaimana mengembalikan kebersamaan dan situasi di desa masing-masing itu kembali seperti semula sebelum Pilkades. Jadi ada yang terkotak-kotak, ada yang dukung ini, dukung itu. Peran kepala desa yang baru dilantik ini mengembalikan situasi seperti semula, sehingga tidak ada konflik yang berkepanjangan. Semasa jabatan saya akan berusaha semoga desa Bandar Dalam Lama menjadi desa yang maju, dan semua kekurangan di desa Bandar Dalam Lama insya Allah dengan adanya kerjasama yang baik, maka desa Bandar Dalam Lama akan segera menjadi desa yang sukses sesuai yang kita harapkan. Insya Allah jabatan yang ketiga ini betul-betul amanah, dan misi kita meneruskan tahapan dari pertama dan kedua periode kemarin yang tertunda, dan insya Allah ke depan ini saya ingin membuat desa kita lebih maju untuk berkembang, untuk bersaing untuk desa-desa yang lain. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salandi, TV One mengabarkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pagaralam Sumatera Selatan menggelar sidang paripurna dalam rencana kerja DPRD Kota Pagaralam tahun anggaran 2022 mendatang. Sidang paripurna ini pun dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenny Syandiah, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, seluruh anggota DPRD Kota Pagaralam serta tamu undangan lainnya. Dalam paripurna yang membahas persiapan dan penyusunan rencana kerja tahunan sebagai kerangka acuan bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang selanjutnya direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Menurut Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenny Syandiah mengatakan penyusunan rencana kerja pada tahun 2022 ini dengan melalui tahapan pembahasan melalui Panitia Khusus Rencana Kerja atau Renja, rencana kerja yang disusun ini diharapkan dapat selaras dan terpadu dengan program pemerintah Kota Pagaralam. Adapun program kegiatan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa bidang, yaitu program bidang legislasi, program anggaran, program bidang pengawasan, serta program bidang kelembagaan DPRD. Program kegiatan yang direncanakan ini idealnya dapat direalisasikan secara keseluruhan pada 2022 mendatang, sehingga tak ada lagi kegiatan yang tidak terlaksana akibat kurangnya waktu dalam rencana kerja yang disusun. Di Renja 2002 kita menyempurnakan rencana kerja DPRD yang mana kemarin Renja kita bahas di setelah APBD perubahan, ternyata berdasarkan PP 12 2018 Renja itu harus diselesaikan sebelum September setiap tahun anggaran. Makanya kita bawa ke bulan 4 untuk 2022 guna menyempurnakan kembali kinerja dari DPRD itu sendiri. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dalam rangka menyosialisasikan program prioritas tentang penangkapan dan budidaya terukur, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar acara sosialisasi di Bintan, Kepulauan Riau. Acara dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menyerahkan bantuan bibit ikan kepada nelayan yang diwakili oleh sejumlah nelayan dari berbagai wilayah di Kepri. Dalam sosialisasi tersebut, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan bahwa kebijakan baru dari program prioritas tersebut nantinya akan memberikan dampak besar serta pemerataan industri perikanan di Indonesia. Kedepan, kebijakan yang akan kita jalankan adalah ngambilnya di Riau, ya harus berhenti di Riau. Ngambilnya di Kepulauan Riau, maka harus berhenti di Kepulauan Riau. Proses harus dilakukan di Kepulauan Riau. Gradingnya harus dilakukan di Kepulauan Riau. Kenapa seperti itu? Supaya industrinya juga berada di Kepulauan Riau. Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga melakukan peresmian pasar konvensional di Tanjung Pinang. Pasar konvensional Cendrawasih merupakan pasar yang dikelola pihak swasta sebagai alternatif tempat belanja warga, sekaligus untuk mengurai kepadatan warga berbelanja di masa pandemi. Dan saya kira pasar ini bisa hidup. Yang penting biasanya menjaga embrio pasar itu yang penting. Jangan sampai buka terus mati. Maka itu yang perlu dijaga. Ya mudah-mudahan fasilitas-fasilitas seperti ini terus dilengkapi di Kepri di setiap kabupaten oleh para pelaku usaha, sehingga pemerintah tinggal mendukung infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, kemudian kalau mereka butuh listrik khususnya lampu jalan. Dalam peresmian pasar konvensional tersebut, Gubernur Kepri juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan pengembangan pasar konvensional Cendrawasih. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaipullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, tuntut kenaikan upah ratusan buruh asal Batam dari berbagai serikat berunjuk rasa di kantor Gubernur Kepri di kawasan Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tuntut kenaikan upah ratusan buruh asal Batam dari berbagai serikat berunjuk rasa di kantor Gubernur Kepri di kawasan Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Aksi buruh yang berlangsung damai mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI Polri serta Satpol PP. Dalam aksi tersebut, ratusan buruh menuntut Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyetujui kenaikan upah buruh di Batam sebesar Rp4.500.000 atau naik 7% dari upah sebelumnya. Menanggapi tuntutan buruh tersebut, Gubernur mempersilahkan perwakilan buruh untuk berdiskusi di ruang rapat kantor Gubernur untuk mendengar langsung tuntutan mereka.
Usai berdiskusi dan mendengar langsung tuntutan buruh, akhirnya dicapai kesepakatan. Gubernur meminta waktu 1 hingga 2 hari untuk membahas tuntutan buruh Batam tersebut dengan Wali Kota Batam. Menurut Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Kepri, Hasan, tuntutan kenaikan upah minimum Kota Batam tersebut akan dibahas secepatnya dengan mempertimbangkan upah minimum Provinsi Kepri. Ada beberapa poin terkait UMK Batam, ya. Nah, tentu kan ketika bicara UMK ini kan yang kabupaten kota kan harus sama nanti. Perhitungannya itu kan dengan provinsi nanti jangan sampai terpengaruhi. Sementara para buruh mengaku Gubernur Kepri telah berjanji tidak akan mengeluarkan SK upah minimum Kota Batam serta sepakat menunggu hasil pembahasan dengan Wali Kota Batam. Kita minta kepada Gubernur sebelum masalah yang 2 tadi clear, sebelum hasil komunikasi dengan komunikasi dengan Wali Kota terkait upah itu selesai, Gubernur berjanji tidak akan mengeluarkan SK UMK Batam 2022 karena hasil komunikasi dengan Wali Kota akan disampaikan kepada kami untuk mendiskusikan sebelum SK keluar. Jadi itu intinya. Ratusan buruh yang berunjuk rasa ini juga berharap Gubernur Kepri bersikap arif dan bijaksana dalam memutuskan kenaikan upah mereka. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Rabu 24 November 2021 lalu peringati hari jadi ke-71 Kabupaten Tapanuli Selatan. Rangkaian acara HUT ini dirayakan dengan cara sederhana dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19. Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-71 Pemkab Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dilakukan secara sederhana dan mengikuti protokol kesehatan. Peringatan hari jadi ini dibuka dengan pelaksanaan upacara di lapangan parade areal perkantoran Bupati Tapanuli Selatan. Upacara dipimpin langsung Bupati Doli Putra Parlindungan Pasaribu. Sejumlah tamu undangan seperti Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh pejabat dan SKPD se-Tapanuli Selatan juga hadir untuk mengikuti upacara peringatan hari jadi Pemkab Tapanuli Selatan ke-71. Acara puncak pun dilakukan dengan sederhana, dengan menerbangkan sejumlah balon sebagai simbol hari jadi HUT ke-71. Dalam kegiatan itu, Bupati bersama Forkopimda menerima dan memberikan berbagai bantuan, seperti bantuan 48 pieces mushaf Al-Quran dari Bank Sumut untuk Masjid Syahrul Nur Sipirok, memberikan bantuan dana beasiswa, memberikan santunan dan memberikan sejumlah hadiah bagi para peserta perlombaan dalam rangkaian kegiatan kemeriahan HUT ke-71 Pemkab Tapanuli Selatan. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan, moto dari peringatan hari ulang tahun ini bertemakan dengan semangat hari jadi ke-71 kita lalui masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat Tapanuli Selatan yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Bupati juga menghimbau agar masyarakat dapat segera mengikuti vaksinasi yang terus dilakukan untuk mengejar angka 70%, di mana saat ini angka vaksinasi Tapanuli Selatan masih mencapai 45% dan ditargetkan pada akhir tahun terpenuhi 70%. Lomba kegiatan bersih-bersih kantor, kegiatan bersih-bersih masjid, kemudian kita juga adakan yang sifatnya sosial itu kita kirimkan dai ke seluruh Tapanuli Selatan untuk memperbaiki bacaan Fatihah. Kemudian kemarin juga ada lomba lari 10 kilo dan banyak kita buat kegiatan. Festival layang-layang, kemudian lomba masak dengan bahan orisinal dari Tapanuli Selatan. Banyak kita adakan. Besok juga masih ada rangkaian kegiatan, baik itu di Batang Toru dan di Moratais. Dalam bentuk syukuran. Syukuran ya Pak? Iya. Harapannya Pak untuk pembangunan ke depannya Pak, kepada masyarakat lah Pak? Ya, seperti tadi sudah disampaikan ketika saya memberikan amanah dalam upacara, saya berharap sekali seperti yang sudah lalu, kegiatan dari masyarakat ini lebih semangat untuk turut serta berperan dalam pembangunan. Memang pemerintah yang mengatur dan mengelola pembangunan, tapi masyarakat ketika peran serta aktif, kita sama-sama dari stakeholder dalam arti swasta, masyarakat dan pemerintah itu bersatu padu untuk akselerasi pembangunan Tapanuli Selatan. Berkaitan dengan COVID-19, saat ini Tapanuli Selatan sudah berada di level 2 karena kita angka konfirmasi sudah nyaris 0, masih ada 1 dan kita harapkan sembuh dalam beberapa hari ke depan. Kemudian angka hunian kamar rumah sakit juga 0. Kemudian angka kesembuhan sudah hampir 100%. Tinggal memang kita genjot ini dalam beberapa hari ke belakang ini. Kita bersyukur pada tadi ada warga kita, perwakilan kita di DPR RI, di DPR Pusat
bisa menghubungkan kita kepada Kementerian Kesehatan sehingga beliau mendatangkan sekitar kurang lebih 50.000 vaksin. Kita naik menjadi sudah hampir 45% warga Tapanuli Selatan divaksin. 82, 87. Mudah-mudahan Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Herianto, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang rencana anggaran pendapatan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2022. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Medan, dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim, serta didampingi seluruh wakil ketua dan anggota baik hadir secara langsung maupun virtual. Turut hadir Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil pembahasan RAPBD pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPRD Kota Medan sebelumnya didengarkan pendapat dari seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan. Persetujuan bersama ini diambil setelah Wali Kota Medan Bobi Nasution dan pimpinan DPRD Kota Medan melakukan penandatanganan bersama Ranperda. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan DPRD Kota Medan telah menyetujui Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022, di mana ada kenaikan anggaran yang cukup signifikan dari tahun anggaran 2021. Mana ada terjadi kenaikan yang sungguh signifikan ya dari anggaran tahun 2021. Kita harapkan kenaikan yang cukup besar terutama di Dinas PU ya yang hampir 1 triliun memenuhi PRT-RPJ ini. Kita harapkan nantinya persoalan di Kota Medan itu bisa terjawab ya melalui APBD tahun 2022. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan mengesahkan rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 13 Tahun 2021 tentang RT/RW tahun 2011 sampai dengan 2031. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 hingga 2031. Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Paripurna ini juga dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, serta anggota DPRD baik secara langsung maupun virtual. Paripurna laporan pansus diawali Dedi Aksyari Nasution dari fraksi Gerindra, kemudian dilanjutkan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Dalam sambutan Wali Kota, alokasi lahan untuk ditetapkan sebagai RTH cukup terbatas dan yang dikelola Pemko Medan hanya sebesar 5%. Namun telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyediakan RTH publik dalam Ranperda RT/RW Kota Medan sebesar 16,7% dari total luas wilayah administrasi. Sementara Ketua DPRD Kota Medan mengatakan pencabutan perda sebelumnya untuk RT/RW tahun 2011 hingga 2031 ditujukan untuk menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengurangi dari sisi lingkungan hidup. Ini ditujukan supaya untuk menjaga kelangsungan pembangunan ya, yang berkelanjutan tanpa mengurangi ataupun tanpa mengabaikan dari sisi lingkungan hidupnya ya, dalam hal penyediaan RTH, kemudian konservasi mangrove, ya, kemudian penanganan rencana penanganan banjir, kemudian kawasan cagar budaya. SOT dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin menggelar Gebiar Millennial Business Creative 21 dengan tema UMKM Kreatif Ekonomi Bangkit tahun 2021. Gebiar Millennial Business Creative 21 merupakan acara bertemakan UMKM Kreatif Ekonomi Bangkit yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021.
Acara ini diselenggarakan di Stadion Ranggonak yang dihadiri oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, Ketua Tim Penggerak PKK Susi Imelda Beni, serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aziza. Gebiar Milenial Bisnis Kreatif 21 digelar selama 5 hari dengan mengenalkan kembali produk usaha mikro yang diikuti oleh 18 pelaku usaha yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Kita memberikan support semangat kepada pelaku UMKM Musi Banyuasin, khususnya generasi muda. Jadi dengan adanya pandemi ini sempat agak menurun. Nah, dengan kegiatan ini kita mendorong mereka untuk tetap bersemangat, tetap berusaha dan menjadi tangguh walaupun adanya kejadian pandemi COVID saat ini. Salah satu upaya untuk memulai membangkitkan ya ekonomi kerakyatan yang selama ini terkena dampak tersebut. Ini tidak besar, hanya barangkali 10-20 stand UKM kita suruh tampil lagi, ya kan. Selain daripada itu, ini juga untuk menyambut tanggal 30 nanti Muba Sekayu jadi tuan rumah penyelenggaraan Anugerah Pariwisata Indonesia. Dengan digelarnya acara Gebiar Milenial Kreatif Bisnis 21 ini diharapkan akan kembali memicu semangat pelaku usaha untuk tetap kreatif setelah terdampak pandemi COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sebanyak 37 kontingen Peparprov ketiga Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dilepas oleh PLT Bupati Musi Banyuasin untuk mengikuti ajang kejuaraan se-Sumatera Selatan itu di Ogan Komering Ulu tahun 2021. Sebanyak 57 kontingen olahraga Peparprov Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dilepas oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi untuk mengikuti ajang kejuaraan provinsi ketiga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nantinya dalam ajang kejuaraan olahraga Peparprov ini ada 9 pertandingan cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet. Pelepasan atlet Peparprov digelar di Aula Pendopo Serasan Sekate di Kota Sekayu pada Senin 29 November 2021 yang juga dihadiri oleh peserta atlet, pelatih, ofisial, serta beberapa kepala dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Dengan mengirimkan kurang lebih 57 atletnya di luar ofisial dengan tentunya mengikuti 9 cabur ya, dan saya kira ini penting juga bagi kabupaten kita. Karena mengapa? Karena kaum difabel ini, warga masyarakat Musi Banyuasin ini harus juga kita berikan kesempatan yang sama. Jadi saya tadi dengan bangga, kemudian juga saya ini juga menunjukkan bahwa kabupaten kita semakin hari semakin ingin membangun kesetaraan tanpa diskriminasi. Kaum difabel, disabel, warga-warga Musi Banyuasin yang memiliki potensi olahragawan juga kita lakukan pembinaan. Ajang kejuaraan provinsi ketiga ini diharapkan para atlet Musi Banyuasin bisa membawa harum Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, para atlet dan pelatih dibekali pesangon serta akan mendapatkan bonus bagi para peraih medali dari pemerintah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Rangkaian Anugerah Pesona Indonesia, Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar Festival Bekarang, yakni warga beramai-ramai mencari ikan di danau yang merupakan salah satu tradisi tahunan masyarakat Musi Banyuasin. Kedatangan PLT Bupati Musi Banyuasin bersama Bupati Aceh Singkil Dul Mursyid disambut antusias oleh warga dan peserta pembukaan Festival Bekarang yang diadakan di Kampung Selarai, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada Senin 30 November lalu. Acara Bekarang ini dihadiri juga oleh seluruh pejabat SKPD, anggota DPRD, tim penggerak PKK, serta ratusan warga dan wisatawan yang datang dari luar daerah Musi Banyuasin. Bekarang adalah salah satu tradisi masyarakat Musi Banyuasin yang digelar 1 tahun sekali di masa musim kemarau tiba. Bekarang yang merupakan salah satu ikon pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin juga pernah menjadi juara dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020 lalu.
Ini tradisi kita yang mendapat nominasi penghargaan sebagai wisata air terpopuler Anugerah Pesona Wisata tahun lalu, ya. Jadi kita sebagai tuan rumah pada tahun ini, dan hari ini nanti malam nanti puncak dari acara Anugerah Pesona Indonesia itu kita menampilkan Bekarang. Nah, jadi tradisi kita ini kita harapkan menjadi sebuah daya tarik wisata sih sebetulnya dalam tahunan. Jadi ketika musim kemarau, danau dan sungai kita kering, kan kita bisa menyelenggarakan Bekarang. Nah, Bekarang ini menjadi salah satu objek wisata. Dalam Bekarang, warga beramai-ramai mencari ikan serta berebut ikan di sebuah danau. Warga yang mendapatkan hasil tangkapan ikan terbanyak akan mendapatkan hadiah dan semua ikan diberikan kepada warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Malam Anugerah Pesona Indonesia sukses digelar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara itu dihadiri 20 kepala daerah se-Indonesia serta dihibur oleh penyanyi ternama Budi Doremi. Inilah malam puncak Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 yang digelar di Stabel Berkuda, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara meriah pada pagelaran malam puncak Anugerah Pesona Indonesia yang dihadiri oleh 20 kepala daerah se-Indonesia, serta ribuan penonton dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Kabupaten Musi Banyuasin pada malam puncak Anugerah Pesona Indonesia meraih 2 piala dengan nominasi oleh-oleh terbaik yakni Batik Gambo Mubah serta wisata unik yakni wisata Pantai Bungan. Untuk memeriahkan acara, Budi Domino band ternama turut serta menghibur para penonton. Jadi rasa syukur dan bangganya juga kita kembali mendapat nominasi oleh-oleh terpopuler, oleh-oleh terbaik, yaitu Gambo, kain Gambo kita. Kemudian yang kedua ada satu lagi bahwa kita juga nominasi terbaik untuk objek wisata unik. Jadi Pantai Bongen itu dimasuk dalam kategori unik karena dia pantai tahunan, ya, akibat proses alam di Sungai Musi, dan itu terkategori unik. Peraih juara umum dalam malam puncak Anugerah Pesona Indonesia diraih Provinsi Aceh. Di tahun 2022 mendatang, Anugerah Pesona Indonesia Award akan digelar di Provinsi Aceh. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun bersama masyarakat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah atau 2021 Masehi. Acara ini bertempat di Gedung MUI Kabupaten Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Sianta. Peringatan Maulid ini dihadiri oleh masyarakat dan undangan terbatas serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan mengusung tema teladani kehidupan Nabi Muhammad SAW, kejujuran dan kepribadiannya, pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Suyatmi dan sari tilawah Renti Manurung, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Simalungun Abdul Halim Lubis. Bupati yang diwakili Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, mengharapkan dengan momentum peringatan Maulid dapat menjadi umat pilihan dan dapat menjadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan, baik kejujurannya maupun budi pekertinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati juga mengharapkan kehidupan Nabi Muhammad agar dijadikan sebagai introspeksi diri, meneladani kehidupan beliau serta menerapkannya dalam kepribadian diri masing-masing, baik dalam kehidupan berumah tangga dan dalam kehidupan sosial. Zoni juga mengajak masyarakat dan undangan yang hadir dapat mengimplementasikan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi umat pilihan dan keberadaan di dalam masyarakat, bangsa dan negara dapat bermanfaat bagi umat lainnya. Sisi lain, Wakil Bupati juga menyampaikan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Simalungun yang lebih baik,
serta mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati menciptakan Simalungun rakyat yang sejahtera. Oleh peringatan ini dapat mencontoh pegawai kita masyarakat Simalungun dapat mencontoh menteladani akhlak yang mulia dalam diri Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya diimplementasikan dalam kehidupannya sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat. Sehingga dengan kondisi itu, segala kebaikan-kebaikan akan tercipta dan menjadi pakaian kita, umat Islam khususnya, dan dengan umat Islam yang baik, kita harapkan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Simalungun ke depan. Kepada masyarakat Simalungun kita minta agar menteladan di kehidupan ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melaksanakan perintah Allah, mendekatkan diri senantiasa kepada Allah, meningkat iman dan takwanya, mendidik keluarganya dengan baik, karena dengan anak-anak yang baik, generasi-generasi yang baik akan bisa mengharungi perkembangan zaman ini. Karena kita tahu di zaman modern ini begitu pesatnya teknologi, begitu pesatnya arus informasi, yang mana informasi ini tidak seluruhnya baik. Kita dari MUI Kabupaten Simalungun memberi apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah mengagendakan untuk peringatan Maulid Nabi, termasuk salah satunya di kantor kita ini. Semoga dengan hal seperti ini akan tersosialisasi kepada masyarakat kita tentang program ataupun rencana-rencana pembangunan kabupaten kita ini sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pasangan Bapak Bupati, begitu juga dengan Pak Wakil, Pak Juni Wali. Jadi kita berharap dengan peringatan seperti ini juga akan melahirkan interaksi yang baik antara sesama masyarakat, antara intern umat beragama, antara umat beragama itu sendiri, begitu juga dengan pemerintah. Pada gilirannya nanti tentu ini akan memberi support. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan tali asih kepada anak-anak yatim piatu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diakhiri dengan penyampaian tausiah oleh Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar. Tampak hadir dalam acara ini antara lain anggota DPRD Simalungun, Badri Kalimantan, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto, dan Ramil 08 Siantar, Kapten ARHP Siagian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasiolan Sinaga bersama Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Dr. Andes RZ Pancaputra meninjau pelaksanaan vaksinasi massal. Vaksinasi ini digelar di GOR PT Murida Unamed Road, Dusun Pengkolan. Dalam peninjauan ini, Kapolda Sumut didampingi Bupati Simalungun dan rombongan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal dalam rangka penanganan pencapaian vaksinasi kepada masyarakat. Hal ini guna mempercepat pendistribusian vaksin COVID-19 secara merata kepada masyarakat Kabupaten Simalungun demi pembentukan herd immunity. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, target dengan pencapaian 1.000 dosis dengan sasaran lansia, anak sekolah, pelajar, dan masyarakat umum dengan melibatkan sebanyak 10 orang vaksinator personil Poldasu, 11 personil Polres Simalungun, 5 relawan, dan 3 mahasiswa. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra di sela peninjauan menyampaikan kedatangannya untuk mendorong percepatan vaksinasi di wilayah Simalungun dan meyakinkan masyarakat tidak ada masalah dengan vaksin. Makanya pemerintah dari pusat, Presiden, Panglima TNI, Pak Kapolri mengejar semua daerah 70% sebelum Natal dan Tahun Baru ini. Supaya ketika Natal dan Tahun Baru kita bisa menekan melalui vaksin ini, kita mencegah penyebaran dan terjadinya gelombang ketiga. Ini salah satu cara, ya. Terima kasih teman-teman. Saya kesempatan ini terima kasih kepada pemerintah daerah Simalungun,
Pak Danrem, Siantar, Pak Dandim, semua Pak Kapolres sudah berjuang terus untuk mencapai target. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pentingnya vaksin. Ya, ada yang merasa takut dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan vaksin itu penting untuk kesehatan masyarakat. Tidak usah takut, tetap laksanakan vaksinasi karena itu adalah upaya kita mencegah penyebaran pandemi COVID. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga berharap agar masyarakat mau secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk divaksin di kecamatan masing-masing atau puskesmas terdekat. Untuk itu ia meminta agar seluruh aparat desa dapat mengajak dan menghimbau masyarakat untuk dapat segera divaksin. Vaksinasi di Simalungun pada saat ini sudah 67,35%, ya, atau jumlahnya 531.001 orang belum ikut hari ini secara keseluruhan di Kabupaten Simalungun. Ya. Kemudian vaksin 2 yang real yang sudah kita vaksinasi itu sudah ada 50,16% atau 395.447. Jadi kalau secara jumlah yang harus kita vaksinasi, vaksin 1 dan vaksin 2 itu ada sisa 650.276 orang. Secara akumulasinya itu udah lebih 50% sebenarnya ya. 50%. Tentu ini adalah bekerjasama Forkopimda Kabupaten Simalungun untuk mencapai sasaran ini. Harapan kita tentu dengan sisa ini sampai akhir Desember kita upayakan ini kita harus minimal bisa 90% ya. Pak, tadi disebut sampai akhir Desember akan menggenjot pelaksanaan vaksinasi itu dalam bentuk upaya seperti apa Pak yang dilakukan? Apakah memang ada rencana door to door khususnya kepada lansia dan masyarakat lainnya Pak? Ada beberapa hal yang mau akan kita lakukan ya, termasuk juga dari tim gugus yang sudah kita SK-kan ya, yang akan bekerja lebih keras lagi. Ya. Tentu juga itu salah satu opsi, open door to door. Siap. Ya. Kemudian juga menyampaikan kepada seluruh aparat desa ya, baik para gamot, kepala desa untuk menelisik ya mana lagi warga-warga yang belum divaksin ya, supaya semua bisa terdata ya, supaya Simalungun ini bisa, kalau bisa nanti di bulan 2 sudah 100% lah ya, 100% lah untuk minimal vaksin 1 ya, saya kira demikian ya. Untuk pelajar sendiri Pak, pelaksanaan vaksinnya bagaimana Pak? Sekalian juga ya, sekalian juga sedang berjalan. Sedang berjalan ya Pak? Sedang berjalan. Karena harapan kita nanti di awal tahun kita sudah tatap muka 100%. Siap. Harapan kita tentu setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Oke. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Potensi ekspor sarang burung walet dan larva lalat maggot di Sumatera Barat terus berkembang. Dua komoditas tersebut dapat langsung diekspor dari pintu pengeluaran Balai Karantina Pertanian kelas 1 Padang. Dalam sistem informasi perkarantinaan IKFAS untuk komoditas sarang burung walet, tercatat sebanyak 23 ton di tahun 2020 telah dilalu lintaskan skala domestik dari Sumatera Barat. Pencapaian inilah yang memacu semangat karantina pertanian Padang untuk mendorong pelaku usaha menembus pasar ekspor untuk komoditas sarang burung walet dengan melewati sejumlah persyaratan yang mudah. Untuk saat ini kita memang belum ada maggot di Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk ekspor ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat karantina. Nah, yang kedua harus melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan, seperti kalau di Sumatera Barat ini Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Laut Teluk Bayu. Yang ketiga harus dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk dilakukan tindakan karantina. Ya. Kemudian yang keempat, maggot ini yang mau diekspor harus berasal dari produsen yang telah ditetapkan instalasi karantina hewannya. Yang kelima, harus memenuhi dokumen lain yang telah dipersyaratkan seperti itu. Kemudian yang keenam,
harus memenuhi persyaratan teknis dari negara tujuan. Selain sarang burung walet, komoditas potensial unggulan asal Sumatera Barat yang memiliki nilai ekonomi dan berpeluang besar di pasar ekspor adalah larva lalat prajurit hitam atau black soldier fly. Larva lalat atau yang lebih dikenal dengan sebutan maggot memiliki kadar protein tinggi dan nutrisi lengkap sebagai bahan baku pakan alternatif di luar negeri. Nah, kemarin dengan beberapa kerjasama kita dengan beberapa pihak, akhirnya alhamdulillah kita bisa membuat bimbingan teknis budidaya maggot dengan mengacu pada standar ekspor yang sudah dilakukan oleh teman-teman di tempat lain, di mana mereka sudah memperlakukan maggot ini dengan standar-standar food safety, karena memang kalau boleh kita perhatikan maggot yang ada di tempat lain itu memang diproses untuk makanan manusia. Kita berusaha sesuai dengan program dari Kementerian Pertanian bahwa kita ini ada gerakan 3 kali lipat ekspor yang merupakan salah satu tugas tambahan kepada karantina. Kalau belum ada ekspor, kita wajib untuk melakukan akselerasi. Jadi kita melakukan percepatan. Diharapkan nanti teman-teman di Sumatera Barat, petani-petani ini bisa melakukan korporasi untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Mereka memiliki kapabilitas untuk bisa menjadi eksportir yang handal, menjadi salah satu sumber devisa untuk Sumatera Barat. Kalau sarang walet seperti yang kita pahami beberapa waktu sekarang ini, di Sumatera Barat itu belum ada tempat processing. Yang ada sekarang ini adalah sarang walet yang memang diproduksi. Ini ada 2 macam ini. Sarang walet yang dari Goa dan juga ini sarang walet yang memang diproduksi oleh rumah-rumah walet dari teman-teman petani walet. Kendala yang dihadapi oleh Sumatera Barat sendiri, bahwa yang keluar dari Sumatera Barat ini adalah bahan mentah. Yang seharusnya kalau misalkan kita bisa meningkatkan nilai tambah, itu nanti nilai tambah ini akan berada di Sumatera Barat. Kalau boleh kita melihat kisaran dari bagaimana kita memproses proses untuk sarang walet ini lumayan bagus harganya. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Politeknik Negeri Medan ditunjuk menjadi salah satu pelaksana program Menara Vokasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program Menara Vokasi ini guna mempertemukan kerjasama antara Politeknik Negeri Medan dengan dunia usaha dan dunia industri. Program Menara Vokasi menjadi bentuk perhatian Kemendikbudristek melalui Dirjen Vokasi dalam membantu mengangkat ekonomi masyarakat pada suatu daerah tertentu melalui percepatan dengan melibatkan beberapa pihak, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri, sekolah kejuruan vokasi. Guna melaraskan pendidikan vokasi dan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, Politeknik Negeri Medan di akhir tahun ini menjadi salah satu pelaksana program Menara Vokasi di Sumatera Utara. Tak hanya itu, Politeknik Negeri Medan selaku pembina dari SMK beserta lembaga kursus pelatihan di Sumatera Utara pada 6 Desember turut melakukan penandatanganan MOU skala besar atau disebut Link and Match dengan dunia usaha dan dunia industri. Terlaksananya program Menara Vokasi kedepannya mampu melahirkan kualitas SDM dengan kompetisi terbaik dan memenuhi standar industri, sehingga dapat diserap oleh dunia usaha dan industri dari lulusan pendidikan SMK negeri dan swasta di Sumatera Utara. Di mana nanti juga itu akan dilakukan MOU antara kita, Politeknik Negeri Medan, selaku pembina sebagian dari SMK ini, beserta juga dengan lembaga kursus dan pelatihan, itu akan mengadakan MOU secara besar-besaran atau kita kenal juga dengan istilah link and match antara dunia pendidikan dan dengan dunia industri dan dunia usaha atau yang kita kenal dengan IDUKA. Di dalam program ini juga nanti akan dilakukan semacam
work in interview antara beberapa dunia usaha yang ingin merekrut tenaga kerjanya, baik dari alumni Politeknik Negeri Medan maupun dari alumni dari SMK yang ada di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.